ya arhamar rahimin. Amin. Baik anak-anakku, silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Teman-teman semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dengan surah Al-Fatihah dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih nak. Baik, Ibu akan mengecek kehadirannya dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ardiansyah, Ardiansyah. Siapa lagi? Armaida Rufia, Ya, siapa lagi? Tori Kasim, Siapa lagi? Andrihani. Ya, siapa lagi? Ya, baik ya, banyak sekali yang tidak hadir hari ini ya anak-anak. Ya, Bu. Ada yang sakit, ada yang malas ya. Mudah-mudahan yang malas Allah ketuk hatinya untuk segera datang sekolah. Amin. Mudah-mudahan yang sakit segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik anak-anakku, ada yang masih ingat materi kita kali lalu? Masih, Bu. Masih? Iya, apa saja? Tentang hudud dan hikmahnya. Hudud dan hikmahnya. Nah, kita belajar tentang apa? Hudud dan hikmahnya. tentang Pencurian. Baik. Siapa yang mau jawab? Mau menjelaskan apa itu pencurian? Oh iya, silakan. Pencurian adalah pengambilan properti milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik. Oke. ya, Intinya mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan orang yang punya. Ya. Baik anak-anakku, hari ini insya Allah kita akan mempelajari tentang pernikahan. Nah, materi pernikahan ini sangat penting dalam kehidupan kita. Untuk apa kita pelajari ya? Kita pelajari karena materi ini sangat penting untuk kita amalkan dalam kehidupan kita. Ya? Siapa yang tidak mau menikah? tidak ada Ibu. Tidak ada ya. Ya, pasti mau semua kan? Iya, pasti mau semua. Supaya kita mengetahui ya, apa itu pernikahan, kemudian untuk apa ada pernikahan, kemudian hukum-hukumnya apa. Itu semua penting. Ya, maka dari itu perhatikan baik-baik. Ya. Ngomong-ngomong nih, kenapa nih Taufik kenapa tidak memakai seragam, pakai baju jaket begini? Kurang enak badan Bu. Kurang enak badan. Ini kepala kenapa? Lagi sakit, subhanallah, sakit tapi datang sekolah ya anak. Semoga Allah cepat angkat penyakitnya. Amin. Amin. Baik, kita mulai dengan materi kita hari ini ya. Perhatikan anak-anak. Kompetensi dasar yang ingin kita capai hari ini ya. Menghayati hikmah dari ketentuan Islam tentang pernikahan. Kemudian mengamalkan sikap taat dan tanggung jawab sebagai implementasi dari pemahaman ketentuan perkawinan dalam hukum Islam dan perundang-undangan. Ya. Kemudian ini yang pengetahuannya. KD 3.5 tentang pengetahuan menganalisis ketentuan perkawinan dalam hukum Islam dan perundang-undangan. Kemudian keterampilannya ya, menyajikan hasil analisis praktek pernikahan yang sesuai dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang terjadi di masyarakat. Anak-anakku, kemudian indikatornya itu mengorganisir ketentuan perkawinan dalam hukum Islam dan perundang-undangan, kemudian membandingkan ketentuan perkawinan dalam hukum Islam dan perundang-undangan, kemudian menyeleksi praktik pernikahan yang tidak sesuai dengan
ketentuan hukum Islam yang terjadi di masyarakat. Ya, kemudian tujuannya melalui penggalian informasi kalian dapat memberikan tanggapan berdasarkan pembahasan perkawinan dalam hukum Islam. Kemudian melalui tujuan pengamatan kasus, siswa dapat mengorganisir ketentuan perkawinan dalam hukum Islam dan perundang-undangan. Kemudian dengan tanya jawab dan komunikasi dan diskusi, siswa dapat terlatih dalam menjelaskan ketentuan perkawinan dalam hukum Islam. Baik, ya. Sekarang kita masuk ke pengertiannya. Baik anak-anakku, perhatikan ya pengertian pernikahan. Ya, kata nikah atau nikah. Pernikahan sudah menjadi kosakata dalam bahasa Indonesia sebagai padanan kata dari jawaz. Nikah secara bahasa berarti mengumpulkan atau bersetubuh. Ya. Menurut istilah, pernikahan adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, ya, antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya, sehingga melahirkan hak dan kewajiban antara keduanya dengan menggunakan lafaz ijab kabul. Ya. Kemudian pernikahan atau perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dasar hukum pernikahan. Ya, dasar hukum pernikahan. Siapa yang akan membacakannya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Iya ya. Bahwa di dalam Quran surat An-Nisa ayat 3 tadi disuruh kawinilah wanita yang kamu sukai 2, 3 atau 4. Ya. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan berlaku adil, maka kawinilah satu saja. Satu saja ya. Oke. Selanjutnya ya. Bagaimana hukum pernikahan bagi seorang yang belum mempunyai bekal untuk menafkahi keluarganya? Oh, pertanyaan yang bagus. Bisa menjadi mubah, bisa menjadi sunnah, wajib, makruh, dan haram ya. Nah sekarang pernikahan itu bisa menjadi mubah ya. Ya, perhatikan ya Falak ya dan teman-temannya ya. Hukum ini berlaku bagi seseorang yang tidak terdesak oleh alasan-alasan kewajiban nikah atau mengharamkannya. Seperti contohnya kalian masih sekolah ya. Masih sekolah jangan dulu menikah karena belum punya bekal. Iya, seperti itu. Kemudian ini sunnah ini, hukum ini bagi seseorang yang rohani untuk menyongsong kehidupan rumah tangga dan dirinya tidak khawatir terjerumus dalam praktik perzinahan. Ya, sudah matang ya, sudah punya bekal, tapi tidak khawatir untuk terjerumus ke dalam perzinahan, maka hukumnya sunnah. Nah, sekarang wajib. Wajib ini kebalikan daripada sunnah ya. Ini hukum ini berlaku bagi siapa yang telah mencapai kedewasaan jasmani dan rohani, akan tetapi dikhawatirkan akan melakukan perbuatan zina. Jika tidak menikah cepat-cepat, maka dikhawatirkan terjadi perzinahan. Maka wajib bagi orang itu untuk
menikah, segera menikah. Ya, sekarang betul. Hukum ini berlaku bagi seseorang yang belum mempunyai bekal untuk menafkahi keluarga. Nah, seperti kalian tahu, betul tidak? Masih sudah punya bekal? Belum. Ya, maka dari itu hukumnya masih ya. Belum punya bekal ya, salah ya, menyongsong kehidupan rumah tangga dan ia tidak khawatir dan terjerumus dalam perzinahan hingga datang waktu yang paling tepat untuknya. Ya, ada sebuah hadis itu belum punya bekal, maka berpuasa untuk menahan syahwatnya. Iya, seperti itu. Kemudian selanjutnya haram. Hukum ini berlaku bagi seseorang yang memiliki yang menikah dengan tujuan menyakiti atau mempermainkan serta memeras hartanya. Baik, sampai di sini bisa dimengerti? Bisa, alhamdulillah. Nah, sekarang kan kemarin sudah ibu bagi kelompok ya. Ini awet sampai nanti ya. Jadi nanti perhatikan di slide-nya, nanti ada soalnya, kemudian kalian diskusikan dengan teman, kerjakan dengan teman, nanti akan dipresentasikan ya di depan kelas ya, atau di bangkunya masing-masing ya, perwakilan. Baik, perhatikan ini. Ini bisa dilihat? Ini siapa? Laki-laki yang punya istri 4. Wih, pintar. Beri aplaus. Masih pada bercita-cita untuk punya istri banyak kan? Tidak? Kan boleh. Boleh Bu. Ya. Juga sudah cukup malam. Mirna mau tidak? Seperti ini? Tidak mau Bu. Kenapa? Tidak bisa tidak ya, karena ini merupakan sunnah yang diperintahkan oleh agama Islam. Baik. Nah, ini yang akan kita diskusikan pada siang hari ini ya. Perhatikan. Biasanya ya, ini sesuai sunnah ya. Kalau yang terjadi di daerah kita masing-masing ya, biasanya itu realnya. Kalau suami itu banyak istri itu biasanya itu yang diperhatikan itu adalah istri yang paling apa? Paling muda, betul. Yang paling muda yang diperhatikan. Sedangkan yang tua-tuanya itu tidak diperhatikan. Nah, itu bagaimana? Harap didiskusikan dengan temannya. Bagaimana hukumannya? Seorang suami yang seperti itu tuh hukumannya bagaimana? Ya, hukumnya bagaimana? Mengerti? Ya, itu yang pertama. Kemudian yang keduanya ya, nih perhatikan ya. Yang keduanya, perhatikan anak-anakku. Ya, Faik merupakan anak seorang pengusaha terkenal di Jakarta. Ia tampan serta sudah menginjak usia dewasa dan sudah siap lahir batin untuk menikah. Karena ibunya sakit-sakitan, lalu Ibu Faik menjodohkannya dengan wanita pilihan ibu yang bernama Tantri. Akan tetapi Faik sama sekali tidak menyukai Tantri. Walaupun di sisi lain Faik tidak ingin ibunya kecewa, dan akhirnya Faik terpaksa menikahi Tantri karena menghargai ibunya dan khawatir ibunya akan terpukul dan atas penolakan Faik. Kutipan di atas, cerita di atas dikaitkan dengan dasar hukum menikah Quran surat An-Nisa ayat 3 yang artinya nikahilah perempuan-perempuan yang kamu sukai. Nah, di situ ada kata fangkihu ma qabalakum minan nisa. Nikahilah perempuan-perempuan yang kamu sukai, 2, 3 atau 4. Bahasanya kamu sukai. Sementara Faik ini orangnya dijodohkan oleh ibunya. Bagaimana hukumnya? Ya, baik. Ibu kasih waktu
Sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah. Baik. Siapa yang akan menjelaskan ini? Ya, baik, silakan. Saya Bu, Ya. hukum bagi suami yang menikahi perempuan lebih dari satu menurut kami sah-sah saja. Karena di dalam Quran surat An-Nisa menjelaskan, nikahilah perempuan yang kamu sukai, 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan berlaku adil, maka nikahilah satu orang saja. Dan jika dikaitkan dengan ayat ini, hukum menikah bagi suami yang hanya memperhatikan istri muda termasuk ke dalam kategori tidak adil dan tidak sah. Oh ya, terima kasih. Sudah habiskan. Jawaban yang bagus. Ya, baik. Saya Bu, Iya, ya Mirna. Silakan. tergantung pada niat si anak, apakah dia ikhlas menerima perjodohan dari orang tuanya. Jika ikhlas, maka pernikahannya sah. Jika tidak, maka pernikahannya tergolong ke dalam hukum haram. Karena dikhawatirkan akan menyakiti istrinya kemudian hari, sebab ia tidak menyukainya. Oke, baik. Ya. Baik anak-anakku, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan diskusinya dan sekarang untuk mengukur sejauh mana pemahamannya kalian terhadap penjelasan kita tadi, penjelasan ibu tadi, ya, maka ibu akan kasih bagikan LKPD kepada kalian. Silakan kembali ke mejanya masing-masing untuk mengerjakan tugas yang ibu berikan. Silakan sambil baik. Silakan masing-masing ya. Setelah dikerjakan, mohon untuk dikumpulkan, ya. Ya, silakan dikerjakan. Sudah, Ibu. Sudah selesai? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Silakan Taufik. Oh iya, Taufik lagi sakit ya. Makasih ya, Nak. Baik. Nanti ibu akan periksa dan nanti jika belum mencapai KKM maka ibu akan memberikan pengulangan. Ya, kita akan diberi soal yang sama ya nanti ya untuk agar dapat mencapai KKM. Ngerti? Ngerti, Bu. Oke, anak-anakku, sebelum kita tutup materi kita pada siang hari ini, mari sama-sama kita memberi kesimpulan pada materi yang sudah kita pelajari tadi, ya. Secara, ya silakan Basir. Menurut istilah, pernikahan adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seseorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya, sehingga melarikan hak dan kewajiban di antara keduanya dengan menggunakan lafaz ijab qabul. Oke. Kemudian dasar hukum pernikahan terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma qaba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu
bagi seseorang yang belum mempunyai bekal untuk menafkahi keluarganya, atau walaupun dirinya telah siap secara fisik untuk menyongsong kehidupan berumah tangga, dan ia tidak khawatir terjerumus dalam praktik perzinahan hingga datang waktu untuk yang paling tepat untuknya. Baik anak-anakku, sudah kita memberi kesimpulan, dan sekarang sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, Ibu akan ingatkan bahwa kita sebagai siswa, kalian sebagai siswa datang untuk belajar. Ya, tolong semangat belajar. Penting sekali belajar ya, penting. Dan materi kita yang akan datang, insya Allah kita akan mempelajari tentang wanita-wanita yang haram dinikahi. Ya, setelah kita tahu hukum pengertiannya, dasar hukumnya, kemudian hukumnya, kemudian kita akan mempelajari perempuan-perempuan mana yang boleh dinikahi dan perempuan-perempuan mana yang tidak boleh dinikahi. Ada aturannya masing-masing. Jadi sekarang kita akan menutup pembelajaran kita pada siang hari ini. Mari sama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Dan doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanallah.